Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali hadir bersama podcast FPIK Hebat. Izin, kita tadi sudah melalui protokol kesehatan yang ketat, sudah di antigen negatif ya, dan sudah cuci tangan. Jadi izin buka masker. Sahabat semua, pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa ini. Eh, Pak Hendra, tapi orang biasanya manggil Opa Hendra, Koko Hendra, Akang Hendra, Aki Hendra, macam-macam. Nanti kita sapa beliau hari ini. Pagi Pak Hendra, Pagi, Opa Hendra ya. pagi. Enaknya dipanggil apa? Opa, Akang atau Aki menang, Akang menang. Aki menang, Akang menang ya. Ya. Boleh menyapa dulu sahabat FPIK Hebat Pak Hendra atau Opa Halo, Hendra. selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar sahabat FK Unpad hebat? Terima Iya. kasih. Salam bertemu. Yes. Assalamualaikum. Terima kasih Opa Hendra atau Aki Hendra sudah hadir di podcast FPIK Hebat. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema yang sangat menarik. Ya, Opa Hendra katanya biasanya sehari-hari bergelut dengan ikan ya. ya kurang lebih begitu. Hampir separuh hidup saya di Ganias. Sekarang Separuh hidup. Separuh hidup. Sekarang usia berapa? Sekarang usia jangan kenceng-kenceng 60 tahun. Waduh, tapi kelihatannya masih 40-an gitu ya. Alhamdulillah. Ini karena ikan jadi Alhamdulillah. kelihatan awet muda ya. Kita bisa berimajinasi di situ, kita bisa berkreasi di situ. Ini salah satu edit value yang membuat saya sampai sekarang kata orang katanya awet muda. Padahal saya punya ilmu tersendiri tentang ikan hias. Kalau kita bisa menikmati sesuatu dengan keindahan, insya Allah hidup kita jadi indah. Hidup indah, awet muda, uang juga tebal ikan itu ya. Itu mah relatif. Enggak, ini kenapa mau bergelut di dunia yang berbau-bau ikan Ya, gitu. ini pasti ada sejarahnya buat saya. Ya satu pihak lagi kita bisa lihat dengan alam kita, sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita. Emang hamparan begitu luas. Kita di daerah tropis kita hidup. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan iklim tropis kita mau banjir hidup. Kita punya potensi besar ya. Potensi sangat besar. Mau ikan apa aja pun kita bisa. Maaf, ikan-ikan Afrika kita bisa masuk. Ikan Amazon kita bisa masuk. Walaupun ikan-ikan itu introduction, bukan asli kita bisa breed dengan memang kemampuan dari sumber daya manusia kita sendiri. Sumber daya alam kita tinggal bisa setting. Kita juga intinya harus balik lagi tidak bisa melawan kodrat. Misalnya kodrat ikan itu harus di perairan mana, di iklim apa, di suhu berapa. Kita harus manut. Jangan kita melawan di kodrat itu. Baru kita try untuk pengembangan biakan akan bisa lebih banyak lagi. Jadi kita punya kemampuan Punya gitu kemampuan di situ. Ya alhamdulillah sekarang dunia sudah mengetahui bahwa Indonesia itu sumber daya ikan yang sangat hebat, potensi ekspor yang juga sangat hebat. Tinggal kita memanfaatkan lagi regenerasi selanjutnya lagi supaya bisa go to the bisnis untuk industri ikan Itu hias. dia Opa Hendra. Banyak orang bilang katanya, aduh ngapain sih kuliah di perikanan, katanya masa depannya suram. Jadi banyak lah malas lah. Kalau dengar perikanan tuh apa sih ikan? Nanti kotor-kotoran, basah-basahan. Ceno. Gengsi dong sekolah di perikanan. Ya, Menurut Opa Hendra gimana tuh yang seperti itu? Ini yang hal yang menurut saya bukan satu hal yang mendasar kalau menurut saya. Keilmuan sangat penting. Tapi ada peribahasa kan, Allah bisa karena biasa. Walaupun itu misalnya sarjana, kalau memang dia tidak bisa bergelut di bidang ikan hias, nothing juga, nol juga ilmunya. Tapi setidaknya belajar sesuatu itu memang harus basically dari dasar. Kita mau apa sih ikan hias, apa aja yang ada di ikan hias, mau di gimana ini ikan hias, ya itu istilahnya salah satu strategi bukan strategi pasar, strategi hidup juga menentukan seperti kayak begitu. Ya setidaknya kita mau ngapain, pemaparan di luar negeri, berarti kita harus siapkan Berarti komoditasnya. kalau sekolah di perikanan nggak cukup perikanan aja, tapi kita juga perlu strategi yang jitu ya. Strategi yang memang mumpuni apa yang akan kita geluti di bidang apapun, saya pikir insya Allah akan berhasil. Ya. Setidaknya produk knowledge kita kuasai, intinya begitu. Nah saya dengar katanya Pak Hendra dulu sekolahnya bukan di perikanan katanya ya. Iya, saya malah sekolahnya dari STM, grafika, sekolah di satu sekolah di Bogor, meneruskan lagi ini saya lulusnya cuma akademi juga untung-untungan lulus. Bukan akademi perikanan lagi ya. Bukan lagi karena grafika saya bergelut di majalah Tempo, majalah komik bergambar, kurang lebih seperti begitu. Tapi emang guratan tantangan akhirnya menentukan hidup saya dengan umur 60 tahun ini
Ternyata di ikan hias saya menikmati semuanya. Nah ini menarik, jadi seorang Opa Hendra, seorang Aki Hendra tidak pernah belajar secara formal Ikan hias, di iya. perikanan atau di ikan hias. Kita hari ini akan berbicara banyak tentang ikan hias nih. Jadi boleh disebutkan dulu mungkin bukan tersesat ya, Iya. tapi setelah masuk ke dunia perikanan itu seolah-olah menjadi tersesat di jalan yang benar Nah, gitu kan benar. ya. Jadi setelah bergelut dengan ikan hias, jadi hobinya Iya. jalan, jadi kelihatan lebih awet muda, menikmati Amin, hidup, amin, amin. sukses juga berbisnisnya, kantong Amin. juga tebal. Nah ini Amin. mudah-mudahan bisa bekal buat Ya. adik-adik mahasiswa. benar. Jadi jangan ragu-ragu nih sekolah di perikanan karena Tidak. potensi untuk jadi orang hebatnya besar Iya, sekali iya. ya Pak Hendra ya. Benar-benar sekali. Karena memang kita hidup itu kan juga bukan sesuatu yang harus kita tentukan sendiri. Semua berjalan dengan apa yang ada di depan kita. Contoh lah, saya bergelut di ikan hias ini sebenarnya sesuatu hal juga yang sebenarnya dulu hanya hobi. Tapi ternyata hobi itu saya lihat, maaf nih, saya bercerita tentang pertama kali saya pameran di Singapura. Saya sampai bergidik benar-benar. Kok industri ikan hias seperti kayak begini ya? Yang kita tahu, teman-teman kita jualan ikan hias itu seperti, maaf kalau di Jakarta, di Pasar Sumenep, di Gang Kaji, itu benar-benar orang melirik mata dengan sebelah gitu. Tapi setelah saya lihat pameran di Aquarama, wah kayak begini saya bisa pakai dasi, saya bisa pakai jas, sangat bangga mewakili Indonesia. Setelah itu saya bisa ikut pameran di Jerman, Interzoo, dengan acaranya Pet Shop Internasional. Saya lebih bergidik lagi. Ternyata industri ikan hias itu dibutuhkan oleh seluruh dunia. Ini saya bilang pasar paling besar ikan hias. Kalau kita tidak bisa mendidik adik-adik kita seperti menjadikan satu produk yang bermanfaat buat industri ikan hias, kita mau bazir, kita hidup percuma gitu. Jadi pakai ya Pak, bisnis ikan hias juga bisa pakai Pakai dasi sama jas ya. gagah, bisa Keren jadi gagah ya. Kalau Iya. kita ngeliat di sini pakai sendal jepit, bawa-bawa serokan kutu air, kelihatannya rendah sekali. Tapi kalau kita udah tampil di luar negeri, orang tidak akan melihat siapa-siapa. Oh, Hendra Iwan Putra berdasi, berjas, mewakili Indonesia. Subhanallah. Ngomong-ngomong dulu sebelum terjun ke dunia ikan hias, tadi kan bilang kan separuh hidupnya di dunia ikan hias nih. Pernah bisnis yang lain dulu nggak sebelum atau kerja di tempat yang lain dulu sebelum Ya ke ikan itu hias? saya kerja di majalah Tempo, tapi yang paling Jadi wartawan. dilalahnya lagi saya jadi peragawan, malu. Oh jadi peragawan. Pernah jadi peragawan. Sebenarnya terjerumus saya karena saya butuh hidup tinggal di Jakarta. Gaji 75.000 saya, tapi dapat show bisa 150.000 satu kali show. Tapi ngomong-ngomong nih sekarang banyak mahasiswa yang pengen jadi peragawan. Salah Sok aja sebetulnya ya. mangga kagak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman jangan lama-lama. Oh, itu mah batu loncatan aja ya. Batu loncatan. Jadi peragawan pernah, kerja di industri juga pernah. Wah itu perlu, itu harus kita siapkan. Ilmu kita disiapkan di situ. Oke. Jadi intinya semuanya balance aja hidup. Yang penting enjoy. Jadi mahasiswa magang lu di industri Yo, gitu kan ya. Nah terserah. titik baliknya ke ikan hias gimana ceritanya Nah, Pak itu. Hendra? Jadi ini ada satu hal yang membuat saya bergidik, bergetar, sampai saya melihat industri ini besar sekali nih ikan hias, besar sekali. Kalau dikelola dengan baik industri ini, saya terima kasih dengan Pak Yudi bisa mengundang saya di sini. Ini boleh dikata sangat jarang, tapi oke lah teman-teman IPB juga sering undang saya, kita bisa berkolaborasi, kita berbrainstorming dengan mereka. Karena memang tetap kita tidak bisa menentukan jalan hidupnya mereka, tapi akan hadir, akan timbul teman-teman adik-adik kita yang nanti akan bisa menggantikan posisi-posisi saya, bisa fight di luar negeri, devisa negara masuk, tapi kita harus punya strategi yang pas. Harus punya strategi yang pas, karena Indonesia ini sumber segalanya. SDM kuat, sumber daya alam kuat, kita harus benahi semua ini. Strategi apa yang harus kita tembak untuk kita jadi jago di internasional. Boleh kasih contoh satu aja kenapa perlu strategi dan misalnya ikan hias apa nih yang bisa sangat menguntungkan gitu. Ya oke lah, pasar memang tidak bisa kita tentukan, tapi kita bisa ciptakan. Contoh lah, kita tidak punya satu ikan yang memang cantik atau segala macam. Kita kekurangan ekspedisi. Indonesia kekurangan ekspedisi. Ternyata memang harusnya di lingkungan kepulauan Indonesia itu sebenarnya harus ada. Jadi kita tidak berpatokan sama Amazon, ikan-ikan Amazon atau dari Afrika, Lake Tanganyika, Malawi segala macam. Di Indonesia ada, cuman biaya untuk mencari sesuatunya itu memang harus kolaborasinya sedemikian hebat. Kita sudah beruntung didatangkan oleh teman-teman Perancis, sampai akhirnya membuat Baleri Depok itu bisa hebat. Tapi kita harus menciptakan lain lagi, terutama dengan teman-teman LIPI, mencari. Itu
Kalau ikan yang new breed atau segala macam kita bisa timbulkan, kita bisa tembak pasar luar, itu nilai jualnya, added value-nya sangat tinggi. Boleh disebutin 5 aja ikan apa? Ya, satu misalnya ikan yang bukan asli kita ya. Iya. Misalnya Cardinal tetra. Tetra, iya. Itu black ghost itu. Black Belum ghost. jenis-jenis tetra yang lain lagi yang indah-indah itu yang memang buat disetting di satu akuarium, memang ikan itu memang bagus kalau ditempatkan di satu landscape yang sempurna. Ikan itu membawa nilai tambah lebih buat eye catching mata kita. Kita juga lebih tenang kalau lihat ikan Melihatnya gitu ya. akan sesuatu yang beda dengan seruput kopi atau seruput teh. Baru melihat satu keindahan memang sudah terbentuk diciptakan oleh Gusti Allah, tapi kita bisa setting sendiri dengan satu dekorasi akuarium yang indah. Itulah yang saya pikir nilai tambah yang luar biasa yang kita bisa ciptakan. Iya, saya jadi ingat sesepuh Jawa Barat tuh Bang Ihyin kan ya, itu kan usia sudah 95 tahun gitu ya. Tapi masih kelihatan sehat bugar. Salah satu resepnya itu karena tiap hari lihat ikan katanya. Jadi Pasti. kalau kita tiap hari lihat ikan di akuarium, itu insya Allah kita akan lebih sehat, tenang gitu lihat ikan ya. Nah kalau ikan yang dari kita nih yang punya nilai jual tinggi apa tuh kira-kira? Banyak sekali. Di antaranya satu yang jadi gerbong utama kita itu botia. Itu botia itu ada di Botia, Kalimantan Barat. Itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Memang itu dia hidup di Sungai Mahakam, di Sungai Kapuas, di hulu-hulu Sungai Kapuas Mahakam itu memang dia berpijak, memang dia tempat tinggalnya di situ. Nah itulah ini yang jadi keharusan kita dengan era zaman seperti sekarang, kita harus bisa melestarikan mereka itu ikan-ikan tersebut. Setidaknya dibawa ke balai-balai riset, kita bisa breed secara tradisional apapun sesuai dengan kita tunjukkan dengan alamnya mereka. Kalau kita tidak bisa punya option untuk breeding sendiri, lama-lama mereka punah gitu. Ini satu kiat yang saya pikir yang harus kita lestarikan. Belum ikan-ikan Papua. Ya walaupun kita bisa lihat kita ke Danau Sentarum, itu sampai ke Merauke, sampai ke lokasi terdekat itu sangat sulit. Tapi setidaknya dengan bantuan pemerintah melalui teman-teman dari Pak Yudi dengan Unpadnya sendiri, saya pikir boleh wacana itu kita bisa lontarkan ke mereka, menjadikan satu strategi dasar melestarikan ikan-ikan alam Indonesia. Iya. Kalau di Jawa Barat ada yang khas nggak ikan hiasnya? Kebenaran Jawa Barat dengan iklim seperti yang kita sekarang ini, dengan sungai-sungai yang sudah tercemar, iya, saya iya. pikir saya belum menemukan gitu Pak Sedih Yudi. juga ya. Iya ikan-ikan. Padahal pasarnya kan di Bandung juga Iya. tinggi gitu ya. Saya kalau lihat ke Jalan Karapitan, Jalan Las itu iya. banyak tuh yang jualan ikan hias dari luar katanya Iya. jualnya ya. Jadi ikan alam hias Bandung, saya pikir emang dari dulu emang itu adanya tuh memang maaf itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, plus yang paling kaya lagi Papua itu yang ya. harus memang udahlah kita amankan value di situ, nanti kita bawa ke Jawa, kita bisa kembangkan secara breeding gitu. Bisa kan ya kita bawa Insya Allah ke bisa. Bandung di Insya breeding Allah di sini bisa ya. Insya Allah bisa ya. Repot nggak sih ngurus ikan hias Pak? Itulah kalau dengan hati gembira gitu ya, hal yang sulit sepertinya akan mudah gitu Pak Yudi. Akan mudah. Soalnya kita keluar perasaan kita bahagia, seneng gitu istilahnya. Kita menikmati apa yang ada di depan kita. Itu hal yang membuat kita berpikir akan lebih gembira lah gitu. Intinya hanya itu aja saya pikir. Boleh bisik-bisik sedikit. Dapat berapa sih dari ikan hias pendapatannya Bapak Hendra nih? Saya tidak terkira kadang-kadang. Saya Nggak terkira. bisa keliling Eropa. Jadi nomor seri uangnya nggak ada nih Pak Hendra nih? Sepertinya begitu. tinggal saya hobinya seperti apa, saya habiskan dengan saya keliling-keliling Eropa, saya bisa jalan-jalan sampai ke Merauke, Danau Ayamaru semua. Saya menikmati dengan sisa umur saya seperti sekarang. Dari ikan hias Iya, tuh ya? dari ikan hias. Karena maafnya saya di ikan hias masih dipercaya oleh teman-teman 4 menteri, saya ditetapkan bukan disuruh. Seperti ada yang ngucap, saya disuruh jadi sekjen seumur hidup. Teman-teman Untuk ikan hias. saya pikir apa saya mampu gitu dengan keadaan kondisi saya. Tapi insya Allah saya akan amanahkan jabatan saya. Insya Allah ada manfaatnya buat saya, plus juga buat teman-teman di industri. Ya, Opa Hendra Sekjen Himpunan Ikan Hias ya. Ya. Luar biasa sekali. Kalau adik-adik mahasiswa nih pengen coba bisnis ikan hias, yang paling bagus diawali dari mana? Ya, satu saya sudah bilang,
sarjana-sarjana itu harus dilepas kesarjanannya dulu dengan kerendahan hati yang paling dalam, belajar dengan teman-teman yang otodidak, itu akan bermanfaat. Tapi saya tidak berharap banyak, kesarjanaan itu tetap dipakai satu tameng buat dia, bahwa gua nih sarjana. Itu lepas dulu. Jadi mahasiswa harus humble tapi mental kuat ya. Humble, harus humble, belajar dari yang teman-teman yang memang sudah terbiasa. Makanya saya bilang tadi di awal, Allah bisa karena biasa. Mereka tuh otodidak, hidupnya otodidak. Memang dia butuh makan, dia bekerja di industri ikan hias, tapi ilmunya juga mumpuni. Apalagi kalau udah digabung, kita belajar sesuatu itu dengan kesederhanaan, bisa di-matchingin dengan dikolaborasi dengan keilmuan. Saya pikir itu kan jadi satu nilai tambah yang hebat. Tapi dulu pas perjalanan di ikan hias pernah mengalami gagal nggak tuh? Gagal udah pasti ya. Gagal udah pasti, tapi kegagalan itu bukan tidak menentukan satu Jangan hati. putus asa pokoknya. Itu harus kita jalan terus. Kegagalannya apa kita evaluasi, akan jadi satu nilai tambah yang hebat. Iya, menarik sekali ya. Sahabat semua, kita lihat Opa Hendra dulu latar belakangnya bukan dari perikanan, pendidikan formalnya juga bukan dari perikanan, tapi saat ini penghasilannya tak terbatas, uangnya nomor serinya juga tidak ada nomor serinya, itu berkat bisnis di ikan hias. Opa Hendra sebagai eksportir ikan hias mengajak kita adik-adik mahasiswa, sahabat semua, untuk yuk kita terjun di dunia perikanan. Kuliah di perikanan itu punya masa depan yang cerah. Begitu Opa Hendra ya? Benar sekali. Ada bukan closing statement, apa kira-kira yang mau dipesan yang akan disampaikan ke sahabat FPIK Hebat nih kira-kira? Satu yang harus kita tekankan, niat kita niat baik. Satu, kerendahan hati juga perlu. Belajar, jangan pernah mengenal waktu. Belajar. Intinya begitu. Dengan siapapun kita harus belajar, kita harus menghormati. Itu sebenarnya cikal bakal dari bentuk satu kepribadian yang baik. Insya Allah dijabah oleh Gusti Allah. Amin. Bisa lebih sukses ya. Amin. Iya. Kita akan coba bikin sekolah eksportir ikan hias. Bagus. Nanti mau dukung ya FPIK Hebat ya. Insya Allah dukung. Ya. Baik sahabat semua, untuk podcast FPIK Hebat pagi hari ini kita cukupkan di sini. Kita sudah berbincang dengan Opa Hendra yang siap membantu adik-adik semua, sahabat semua untuk menjadi eksportir ikan hias. Bagi adik-adik yang masih di sekolah menengah atas, kalau mau jadi eksportir ikan hias, yuk gabung bersama FPIK Hebat Universitas Padjadjaran. Kita akan sama-sama gali terus potensi ikan Indonesia. Kita akan berdasi, berjas, dan memiliki uang tak berseri dari bisnis ikan hias. Go ikan hias, jadilah kita eksportir ikan hias. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast FPIK Hebat selanjutnya.